Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, balita berusia 2 tahun tewas dengan luka di kepala ditemukan di dalam kamar di Kediri, Jawa Timur. Korban sebelumnya dipanggil pulang ibu kandungnya saat bermain. Saat ditemukan, ibu korban justru menghilang. Bocah berusia 2 tahun ini ditemukan luka berlumuran darah di bagian kepala di dalam kamar Desa Gedang Sewu, Pare, Kediri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun tewas dalam perawatan. Sebelumnya korban ditemukan terluka oleh neneknya yang meminta tolong pada warga sekitar. Ada teriakan dari mbahnya itu minta tolong. Beda motor saya pateni. Apa bu Ana? Ana apa? Ada apa? Terus putuku. Terus saya masuk ke rumahnya mbahnya itu. Saya lihat, duh, kok anaknya tidur terlentang, anak yang kecil itu. Saya bopong gini kepalanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan besi benda keras di samping tubuh korban. Diduga korban dianiaya orang terdekat. Sementara ibu korban menghilang. Korban anak-anak, di mana itu berumur sekitar 2 tahun lebih ya. Di situ kita menemukan anak ini sudah tergeletak dalam bersimbah darah. Kemudian anak tersebut kita larikan ke rumah sakit. Di rumah sakit yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan saat ini daripada anak tersebut kita sedang melaksanakan otopsi di rumah sakit. Dugaan pelakunya siapa? Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam lingkungan keluarganya sendiri. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Polisi kini memburu pelaku pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Komplotan pengganjal ATM gagal beraksi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat karena korbannya anggota polisi. Pelaku mencari sasaran warga yang akan mengambil uang di ATM. Pengganjal ATM. Dua orang anggota polisi mengejar komplotan pengganjal ATM di Jalan Raya Kota Tasikmalaya dan berhenti di pintu rel Babakan, Jawa. Di tempat ini dua anggota polisi terlibat perkelahian karena komplotan pengganjal ATM melakukan penyerangan. Warga di sekitar lokasi hanya menonton menyangka perkelahian akibat senggolan antar pengguna jalan. Para pelaku ditangkap setelah anggota polisi patroli mendatangi lokasi palang pintu rel kereta. Oh, blokade di sini. Kita tuh saling kejar-kejaran biasa lah, keserempet gitu. Karena yang pertama ngejadul kan Nmax jatuh. Nah, langsung perkelahi dari sana. Terus saya diberesin soalnya mau datang kereta api kan, datang jam 1 langsung diberesin. Tahu-tahu di dalam juga udah ada yang nikah juga 1 orang gitu. Sebelumnya dari CCTV terekam para pelaku datang menggunakan mobil dan salah satu orang masuk mengganjal mesin ATM. Para pelaku kemudian menunggu di luar anjungan dan ternyata warga yang mengambil uang 2 anggota polisi. Para pelaku beraksi menggunakan 2 mobil. Slotnya itu ada sejenis tusuk gigi. Saya cek ternyata kartu saya juga tidak bisa masuk. Setelah saya keluar, kedapatan 2 kendaraan mobil, 1 Avanza hitam dan 1 Hilux. Nah, saya kejar bersama teman saya arah ke Bandung. Kemudian pelaku belok ke arah kota. Di kota sempat saling kejar. Kemudian saya koordinasi dengan piket lalu lintas. Polisi mengamankan 2 pelaku, sementara pelaku lain kabur. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ratusan anggota polisi Polres Sidoarjo, Jawa Timur tes urin mendadak setelah kasus AKPI Ketut Agus Wardana, Kapolsek Sukodono pesta sabu di kantornya. AKPI Ketut Agus Wardana copot dari jabatannya karena melanggar etika Polri bersama 2 anggotanya. Ratusan anggota polisi Polres Sidoarjo melakukan tes urin yang melibatkan tim gabungan Propam Dokes Polda Jawa Timur. Tim gabungan berkeliling mendatangi setiap satuan kerja di Polres Sidoarjo melakukan tes urin di tempat. Tes urin mendadak ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan AKPI Ketut Agus Wardana.
Seorang penggiling padi ditangkap polisi karena menjual solar subsidi hingga 4.000 liter pada penimbun di Rembang, Jawa Tengah. Pelaku membeli di SPBU dengan harga subsidi untuk dijual dengan keuntungan Rp650.000. 4.000 liter solar ini ditemukan polisi dari rumah Eser, seorang penimbun di desa Balong Mulyo, Kragan, Rembang. Namun Eser penimbun solar kabur. Polisi kemudian menangkap Eko, pemilik gilingan padi keliling yang selama ini sering menjual solar pada Eser. Dalam pemeriksaan oleh polisi, Eko mengakui sudah 20 hari menjual solar yang dibeli dari SPBU pada Eser. Hasil penyelidikan polisi, Eko membeli solar di sejumlah SPBU dan menggunakan regen yang disediakan oleh Eser. Pengepul ini atau pengumpul ini dia yang menyediakan seluruh jerigen yang digunakan oleh beberapa orang pembeli yang di SPBU. Kemudian orang-orang ini yang dia siapkan jerigennya harus jual solarnya ke dia. Pelaku yang sudah kita amankan ini selama ini dia beli di SPBU seharga Rp5.150, dijualnya di pengepulnya ini senilai Rp5.800. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara atau dengan denda Rp60 miliar. Eser kini diburu polisi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan.